Selamat pagi semua, tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan bahas tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Kalaupun mungkin ada materi yang minggu lalu sudah diberikan, tidak salah kalau kita bahas lagi kali ini, karena ini tetap masih dalam pembelajaran. Kita masuk struktur teks iklan. Dalam membuat sebuah iklan yang baik, ini kita perlu memperhatikan struktur-struktur ini, yaitu yang pertama judul, yaitu bagian yang diletakkan di bagian paling atas dan dilihat pertama kali oleh orang. Oke. Yang kedua, nama produk atau jasa, yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang akan ditawarkan oleh si penulis iklan. Yang ketiga, ada deskripsi. Deskripsi ini adalah bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Kita perhatikan, struktur teks iklan ini tidak ada patokan apakah harus judul duluan atau harus nama produk duluan atau harus deskripsi duluan. Tidak ada patokan. Yang pasti tiga struktur ini harus ada dalam sebuah iklan, ya. Harus ada dalam sebuah iklan. Jadi tidak perlu ada patokan dia. Selanjutnya, unsur-unsur pembentuk iklan. Apa yang ada dalam iklan itu? Kita lihat yang pertama, sumber. Nah, dari pemasang iklan yang menanggung keseluruhan dana. Artinya sumber iklan itu dibuat biasanya diletakkan di bagian paling bawah iklan. Jadi kalau di atasnya gambar iklan tersebut, di bawah ada dituliskan sumber (2) siapa yang menulis iklan tersebut, atau dari produk mana atau dari pihak mana yang memasang iklan itu. Yang kedua, ada pesan. Pesan ini adalah isi dari kalimat yang akan disampaikan kepada pendengar atau kepada orang lain. Apa yang mau disampaikan harus ada dalam iklan tersebut. Jangan sampai kita buat iklan tapi tidak ada pesan atau hal yang mau kita sampaikan dalam iklan kita. Harus tetap ada pesannya. Yang ketiga, media. Media ini adalah media yang kita gunakan. Mana media yang kita gunakan? Apakah media elektronik ataukah media cetak? Kalau dia di media elektronik, otomatis kita harus buat gerak atau suara, ya. Kalau dalam media cetak, kita tidak perlu buatkan suara atau gerak, hanya diperlukan adalah kata-kata, gambar yang menarik. Nah, itu yang perlu kalau untuk media cetak. Kalau media elektronik tentu kita harus gunakan suara, kita harus rekam, kita harus juga buat videonya, begitu. Yang keempat, penerima. Penerima ini adalah bagian dari penerima yang menjadi sasaran objek barang yang akan kita tawarkan. Kalau misalnya barang yang mau kita tawarkan itu tujuannya kepada siapa? Contoh, ada buku novel. Tujuan dari iklan buku novel ini kepada siapa? Kepada pembaca yang berusia antara berapa ke berapa. Nah, itu dia adalah penerima. Maka kita harus mempertimbangkan sebuah iklan itu siapa yang bisa melihat iklan tersebut atau siapa yang layak untuk menonton iklan tersebut. Yang kelima, efek. Efek ini adalah sifat perubahan yang dialami oleh penerima. Ada enggak perubahan dari penerima atau pendengar setelah mendengarkan atau setelah melihat iklan yang kita sampaikan kepada mereka? Ada efeknya tidak? Kalau tidak berefek berarti iklan kita masih gagal. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik ini adalah respon atau reaksi yang akan diterima oleh si pembuat iklan dari si penerima. Kalau mereka merespon baik atau reaksinya baik, oh berarti iklan kita sudah berhasil. Kita berhasil membuat mereka tertarik kepada iklan yang kita buat, dan barang yang kita iklankan itu mereka beli dan mereka miliki. Nah, itu umpan balik. Selanjutnya, kita masuk ke slogan. Struktur-struktur yang diperlukan dalam slogan itu adalah ini, terdiri dari 3 hingga 10 kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Jadi ada 3 sampai 10 kata yang menjadi sebuah kalimat dalam sebuah slogan. Ingat, slogan itu adalah kalimat pendek yang mudah diingat dan dapat memotivasi orang. Maka tidak perlu panjang-panjang dalam membuat kalimatnya. Yang kedua, memiliki makna yang jelas. Ya, bukan hanya sekedar kalimat biasa, hanya memberi kalimat. Jangan lama-lama tidur. Nah, itu
Memang sebuah kalimat bisa kita masukkan dalam slogan, bisa, tapi tidak menarik. Jangan lama-lama tidur. Harusnya ada kalimat lain yang membuat kalimat itu lebih menarik dan lebih mudah diingat oleh orang lain dan juga bisa memotivasi. Contohnya, istirahat yang cukup akan membuatmu lega dan fit. Nah, itu contohnya. Ada kata apa? Ada kata lega, ada kata fit. Loh, apa kata lega sebenarnya? Nah, itu membuat orang bertanya-tanya. Sehingga kalimat itu dicari orang. Oh, lega itu sebenarnya artinya ini. Oh, berarti kalau istirahat bisa membuat kita lega ya, atau bisa membuat kita nyaman, tenang. Nah, itu dia. Jadi ada satu kalimat atau satu kata yang membuat orang penasaran. Dan itu juga dapat memotivasi orang yang mendengarkan slogan kita. Yang ketiga, punya tujuan nyata dalam perbuatannya. Kita kalau membuat slogan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kadang orang kalau membuat slogan, ada slogan disampaikan dengan kalimat, dengan tertulis, ada juga slogan yang disampaikan dalam bentuk lisan. Contoh kalau dalam berpidato, kita lihat orang memiliki slogan dalam sebuah kalimat, disampaikannya dalam sebuah pidato. Maka kita harus lihat, dia buat slogan begini, oh bagus juga slogannya. Kita lihat orangnya, oh cocok, memang layak dia mengatakan slogan itu. Nah, itu harus ada tujuan nyatanya dalam perbuatan. Artinya apa yang kita sampaikan, slogan yang kita sampaikan itu harus bisa membuat orang melakukannya, ya, melakukan apa yang dikatakan dalam slogan tersebut. Lalu yang keempat, target pembaca. Kita membuat slogan, target kita harus ada. Ada ala bisa karena biasa. Itu pembaca kita untuk siapa? Untuk umum pastinya. Iya kan? Untuk umum. Ala bisa karena biasa. Oh, artinya berarti kalau semakin kita terbiasa untuk melakukan sesuatu, akhirnya kita menjadi bisa melakukan sesuatu tersebut. Contoh, kita tidak ngerti kian matematika, tapi karena kita ulang, maka kita jadi bisa untuk belajar matematika. Yang tadinya tidak paham sama sekali, akhirnya bisa mengerti semuanya. Begitu. Maka harus ada target kita. Jangan sampai slogan itu tidak ada target. Slogan itu harus ada. Penerimanya siapa? Kepada siapa kita sampaikan slogan tersebut. Begitu dia. Yang selanjutnya, menggunakan jenis kalimat persuasif. Ya, kita tahu bersama kalau kemarin slogan iklan dan poster itu wajib menggunakan persuasif. Karena kita mengajak mereka untuk mengikuti apa yang kita sampaikan dalam slogan, apa yang kita sampaikan dalam poster, dan juga apa yang kita sampaikan dalam iklan yang akan kita sampaikan kepada mereka. Mereka harus tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Begitu yang nomor 5. Selanjutnya, ada juga struktur poster. Poster itu wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, wajib. Gimana kita kalau buat poster tapi orang tidak mengerti dengan bahasa yang kita buat? Nah, itu dia. Harus mudah dipahami juga bahasa yang kita buat. Jangan sampai berbelit-belit. Nah, itu dia. Susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas tetapi berisi. Singkat, padat, jelas tapi berisi. Maknanya padat gitu. Jadi kalau kita mau buat poster kita tentang sebuah perlombaan yang akan dilaksanakan, maka kalimat yang di situ, yang di dalam poster itu kita harus padatkan. Kita tidak perlu buat atau kita ceritakan panjang lebar bagaimana proses poster itu bisa terjadi, bagaimana proses lomba itu bisa terjadi. Nah, itu tidak perlu kita sampaikan. Yang perlu kita sampaikan adalah judulnya, jenis lomba, apa lombanya, lalu siapa pesertanya, kapan akan dilakukan, dan di mana akan dilakukan. Kita tambahkan dengan gambar-gambar yang menarik sesuai dengan tema yang kita buat dalam poster tersebut. Nah, jadi singkat, padat, jelas, namun berisi. Jadi orang tahu dia apa yang harus dia sampaikan. Lalu ditambah lagi, kalau bisa ditambahi dengan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Karena biasanya kalau poster lomba, ya harus kita kasih kontak supaya orang yang ingin mengikuti lomba tersebut bisa menghubungi ke narahubung tadi. Kita buat nomor HP. Jadi kalau ada orang bertanya tentang lomba tersebut, kita bisa tanya melalui nomor tersebut atau link atau email yang tertera di poster tersebut. Lalu yang ketiga, poster itu sebaiknya dikombinasikan dengan gambar agar menarik
agar menarik minat khalayak. Nah, ini wajib karena poster itu adalah gabungan antara kalimat, kata, dan gambar. Nah, itu dia. Poster tidak bisa bergerak ya. Poster tidak bisa bergerak. Beda dengan iklan. Kalau iklan bisa dia bergerak kalau dia disampaikan di media elektronik. Lanjut. Unsur kebahasaan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Kita lihat yang pertama, menggunakan kalimat ajakan atau persuasif. Kita lihat contohnya. Marilah kita jaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Mana konjungsinya atau mana kalimat ajakannya? Kata marilah. Itu dia. Jadi ada yang diajak. Ayo budayakan antri. Nah, mana yang digunakan? Kata ayo. Lanjut. Menggunakan sudut pandang orang sebagai subjek. Sudut pandang dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada 6. Kita lihat. Sudut pandangnya itu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, dan juga ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu terbagi 2, ada sudut pandang orang pertama tunggal, ada sudut pandang orang pertama jamak. Pertama tunggal itu adalah aku atau saya. Pertama jamak itu adalah kami, ada kita. Nah, itu dia. Orang kedua tunggal ada kamu atau Anda. Orang kedua jamak adalah kalian atau kamu dan kawan-kawanmu. Orang ketiga ada dia, ada beliau. Orang ketiga jamak ada mereka. Jadi intinya adalah kalau dia tunggal itu berarti orangnya satu. Kalau dia jamak berarti orangnya lebih dari satu. Makanya tadi Bapak bilang kalau orang pertama jamak aku dan kawan-kawanku, maka menjadi kami atau kita. Orang kedua jamak adalah kamu dan kawan-kawanmu, maka menjadi kalian. Orang ketiga jamak dia dan teman-temannya, menjadi mereka. Begitu dia unsur kebahasaannya. Yang ketiga, ada kata penghubung atau konjungsi. Perhatikan. Marilah kita jaga kelestarian alam agar tetap indah. Konjungsi yang digunakan di sini adalah agar. Kita lihat yang kedua. Mari kita sukseskan pemilu 2017 yang jujur dan adil. Konjungsi yang digunakan adalah atau kata hubung adalah dan. Yang selanjutnya, ayo saling mengingatkan untuk senantiasa berlomba-lomba mencari kebaikan. Konjungsi yang digunakan adalah untuk. Baik, makanan di tempat itu tidak hanya enak tetapi juga sehat. Mana konjungsi yang digunakan? Tetapi. Yang keempat, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan itu jangan berbelit-belit. Ini adalah unsur yang terakhir dari kebahasaan. Jadi kalau kita membuat sebuah iklan, slogan, poster, jangan sampai slogan, iklan, dan poster kita menggunakan bahasa yang berbelit-belit, sulit dipahami. Sehingga nanti kalau kita buat bahasa yang seperti itu, orang tidak akan tertarik melihat iklan, slogan, dan poster kita. Susah banget itu mengerti dengan bahasanya, nggak paham aku. Nah, itu akan mereka rasakan dalam iklan kita, slogan kita, ataupun poster kita. Maka ada baiknya kita buat bahasa yang mudah dimengerti. Maka jangan berbelit-belit. Kalau sudah kita sampaikan sekali, cukup sekali. Jangan sampai kita sampaikan di kalimat pertama, lalu di bawah ada lagi kita sampaikan hal yang sama. Nah, itu akan membuat orang menjadi bosan melihat iklan, slogan, maupun poster kita. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti materinya tetap kamu catatkan di buku catatan. Tetap jaga kesehatanmu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Horas, horas, horas.